Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, teman-teman, kakak-kakak, berjumpa lagi bersama Kak Intan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Di sini temanya yaitu tentang kuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Kita akan membahas seputar hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam yang berkaitan dengan berinfak. Nah, di sini adalah pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 bab 3 semester 1. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kepahaman dan kemanfaatan dalam ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Setelah kita sama-sama berdoa, coba semua adik-adik lihat ilustrasi gambar tersebut. Kira-kira apa yang ada di pikiran adik-adik semua? Gambar pertama, coba dilihat. Ada 2 tangan di situ. Yang satu tangan seorang yang lemah, yang satu tangan yang seorang yang kuat. Bahwa uluran tanganmu sangat dibutuhkan oleh mereka yang lemah. Yang kedua, dilihat banyak anak-anak yatim di situ. Ternyata kamu lebih beruntung, masih mempunyai ayah dan ibu yang lengkap dan dapat membiayaimu dibanding mereka yang orang tuanya sudah meninggal, yang mungkin mereka bingung siapa yang harus membiayai mereka sekolah serta kebutuhan sehari-harinya dan di mana tempat mereka untuk bercurhat. Selanjutnya, gambar selanjutnya ada tukang beca di situ, ada serabutan dan sebagainya. Ternyata tidak semua orang yang bekerja mendapatkan nasib yang bagus sepertimu. Ada yang bekerja seharian tapi pendapatannya masih kurang. Ada yang bekerja seharian tapi tidak juga mendapatkan pelanggan. Ternyata kamu ini nasibnya lebih bagus, bisa sekolah, dibiayai oleh ibu bapakmu, bisa pakai seragam yang bagus, tas bagus, sepatu bagus, tetapi mereka yang bekerja masih harus berjuang walaupun mereka tidak tahu hari ini dapat pelanggan atau tidak. Nah, jika posisi ini ada pada kamu, atau bagaimana jika kamu yang ada pada kondisi seperti mereka? Apakah kamu sangat mengharapkan orang lain untuk membantumu, ataukah kamu akan berusaha sendiri, tapi pastinya mereka mengharapkan bantuan ataupun tidak, pastinya kalau dibantu mereka sangat-sangat bersyukur. Selanjutnya, setelah kita melihat ilustrasi pembelajaran gambar tentang berinfak, tujuan dari pembelajaran bab ini adalah yang pertama, diutamakan adik-adik bisa menghayati keutamaan berinfak sebagaimana manifestasi keimanan seseorang. Artinya bahwa berinfak itu memang untuk tabungan kita di akhirat. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa diharapkan dapat menjalankan sikap peduli terhadap sesama. Yang ketiga, dapat menganalisis isi kandungan hadis yang akan nanti disampaikan. Yang keempat, dapat menyajikan hasil analisis tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis. Nah, di dalam poin 3 ini dapat menganalisis isi kandungan hadis. Nanti indikatornya siswa dapat membaca hadis tersebut, siswa dapat mengartikannya dan dapat menganalisis atau menyimpulkan maksud dari hadis tersebut. Selanjutnya, setelah bisa menganalisis, siswa juga dapat menyajikan, artinya memberi
Artinya siswa dapat memberikan presentasi tentang hasil analisis hadis tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai dari pemahaman hadis yang akan disampaikan nanti. Nah, sebelum kita masuk kepada hadis, adik-adik kita mengulas sedikit bab sebelumnya yang mendefinisikan tentang infak. Nah, asal kata infak di sini adalah anfaqa yunfiqu, artinya membelanjakan atau membiayai. Memang infak di sini berkaitan dengan membelanjakan harta atau membiayai harta, tetapi nanti kita bisa berinfak bukan hanya dengan sekedar harta, tetapi juga bisa dengan makanan, bisa dengan minuman, bisa dengan jasa, dan sebagainya. Adapun dari tujuan dalam berinfak, salah satunya adalah menutupi kebutuhan orang lain karena mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa membantu orang lain? Membantu kebutuhan-kebutuhan mereka yang masih kurang, membantu segala kebutuhan yang mereka harapkan, tetapi di sini mengharapkan ridho Allah. Adapun di sini nanti infak secara umum dibedakan menjadi dua, ada infak wajib dengan infak sunnah. Infak wajib itu berupa zakat, kafarat, dan nazar, sebagaimana yang sudah kita bahas pada bab 2 sebelumnya. Adapun infak sunnah itu berupa infak kepada fakir miskin, sesama muslim, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan lainnya. Lanjut saja, kenapa kita sangat penting untuk berbagi, untuk berinfak? Seandainya Rasulullah tidak tidak mensabdakan hadis pentingnya berinfak, mungkin banyak orang yang lalai akan berinfak. Kenapa Rasulullah sampai mengeluarkan hadis pentingnya berinfak? Memang ini adalah salah satu untuk merubah sosial dengan lebih baik lagi. Kita akan bahas kenapa sangat penting sekali untuk berinfak. Yang pertama, ternyata ketika kita berinfak, maka di situ akan tumbuh rasa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Bahwa sejatinya yang sudah kita miliki adalah anugerah dan karunia dari Allah yang mungkin itu bukanlah punya kita, tapi hanya titipan. Yang kedua, akan meningkatkan kepercayaan diri seorang manusia ketika dia sudah berbagi. Ketika kamu ingin percaya diri, maka berbagilah kepada sesama. Yang ketiga, juga akan menciptakan rasa persaudaraan dan persatuan yang kuat, bahwa kita adalah sesama muslim dan wajib membantu, bahwa kita adalah saudara sesama orang Indonesia atau sesama hamba Allah, maka harus saling membantu, sama manusia, sama Ibnu Adam. Yang keempat, juga akan menularkan kebaikan pada orang lain. Ketika kita berinfak, kita sedang menciptakan suatu kebaikan, maka itu akan menularkan positif kepada orang lain, bahwa orang lain juga ingin sepertimu. Yang selanjutnya, yang kelima, juga akan meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama. Karena tanpa kepedulian, maka orang-orang sekitar kita akan telantar dan mereka tidak ada yang menanggung hidupnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yang terakhir juga ternyata dengan berinfak dapat mengurangi stres dan menciptakan perasaan bahagia. Jadi orang kaya, kalau dia sibuk dengan pekerjaannya, mengumpulkan uang dan sebagainya, kalau dia lupa dengan berinfak, maka yang ada adalah kesengsaraan. Tapi kalau dia diimbangi dengan berinfak, maka stres itu akan hilang dan timbullah perasaan bahagia. Selanjutnya kita masuk kepada hadis 1, yaitu tentang
tentang doa malaikat pada orang yang berinfak dan doa malaikat juga pada orang yang enggan berinfak. Coba kita baca dan pahami hadis berikut. Coba adik-adik ikuti Kak Intan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih di sini maksudnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba adik-adik jangan melihat arti per kalimat terlebih dahulu, kita artikan per kata terlebih dahulu. Dilihat tabel mufrodatnya, ini adalah kosakata baru yang harus kita pahami sehingga kita bisa mengartikan secara kalimat nantinya. Ma min yaumin. Ma min yaumin. Tidak ada suatu hari pun. Ma min yaumin. Tidak ada suatu hari pun. Nanti di sini ma artinya tidak karena disandingkan dengan kata illa. Kecuali. Maka ma menjadi artinya tidak. Asalnya ma artinya apa-apa. Tapi karena ma di sini disandingkan dengan kata illa, maka ma artinya adalah tidak. Ma min yaumin. Tidak ada suatu hari pun yusbihul ibadu fihi ketika seorang hamba melewati paginya. Yusbihu itu sobah, pagi-pagi. Kalau ibad seorang hamba, fihi padanya. Diartikan yusbihul ibadu fihi ketika seorang hamba melewati paginya. Illa kecuali malakani ada dua malaikat yanzilani yang turun. Ketika disatukan maka illa malakani yanzilani kecuali akan turun atau datang dua malaikat. Allahumma a'ti. Ya Allah, Allahumma asal katanya ya Allah. A'ti berikanlah. Munfikon. Munfikon itu menafkahkan hartanya atau orang yang menafkahkan hartanya. Munfikon adalah orang yang menafkahkan hartanya. Kalau mumsikan kebalikannya, orang yang menahan hartanya. Khalafan ganti, talafan kebinasaan. Kita ulang artinya ma min yaumin, tidak ada suatu hari pun. Yusbihul ibadu fihi, ketika seorang hamba melewati paginya. Jadi nanti ketika mengartikan perkata, tuh adik-adik boleh-boleh saja dengan kata lain, misalnya illa malakani yanzilani, kecuali akan turun dua malaikat, atau bisa diartikan kecuali akan datang dua malaikat. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu mempunyai makna yang banyak. Nanti silahkan dikembangkan sendiri. Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah. Munfikon, orang yang menafkahkan hartanya. Mumsikan, orang yang menahan hartanya. Khalafan ganti, talafan kebinasaan. Kita lanjut pada hadis tadi, kita balik lagi. Kita artikan, jangan yang di bawah jangan dilihat dulu. Kita lihat dulu bahasa Arabnya agar adik-adik bisa mengerti.
Ya, agar adik-adik bisa mengartikan per kata dan nanti selanjutnya bisa mengartikan per kalimat. Diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia telah bersabda. Siapa yang bersabda? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min yaumin, tidak ada pada suatu hari pun, yusbihul ibadu fihi, ketika seorang hamba melewati paginya, illa, kecuali malakani, ada dua malaikat, yanzilani, yang turun, fayaqulu, maka ia berdoa. Siapa sih malaikat tadi? Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah, munfikon, kepada orang yang menafkahkan hartanya, khalafan, akan ganti, wa yaqulu, dan ia berdoa, al-akharu, yang lainnya. Siapa? Si malaikat yang satunya lagi, dia berdoa, Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan, kepada orang yang menahan dari berinfak, atau mumsikan, menahan hartanya, talafan, akan kehancuran atau akan kebinasaan. Muttafaqun alaih. Nah, nanti adik-adik bisa diulangi lagi sampai benar-benar paham arti perkatanya. Lanjut, kita analisis hadis. Hadis pertama dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ternyata ada dua sisi yang berbeda, yaitu yang pertama untuk orang yang berinfak, yang kedua untuk orang yang tidak menginfakkan hartanya. Di sini sama-sama didoakan oleh malaikat, tapi dua doa yang berbeda. Orang yang berinfak akan didoakan oleh malaikat agar Allah mengganti hartanya dengan kebaikan, baik di dunia maupun pahala di akhirat. Sedangkan orang yang tidak menginfakkan hartanya, atau orang yang kikir, orang yang menahan dari menginfakkan hartanya, akan didoakan oleh malaikat agar Allah menghancurkan orang-orang yang bakhil. Nanti ini bisa diperluas lagi analisis hadisnya menjadi permasalahan kontemporer. Tetapi karena ini bukan sistem diskusi, ini Kak Intan hanya menanamkan pemahaman dasar. Nanti adik-adik bisa kembangkan selanjutnya pada guru masing-masing di diskusi selanjutnya. Intinya di sini dua malaikat itu ada pada setiap orang, dan dia berdoa ketika setiap pagi. Jadi setiap pagi satu orang itu ada dua malaikat di sisinya yang mendoakan. Malaikat pertama
Malaikat pertama mendoakan untuk orang yang berinfak supaya Allah ganti hartanya berlipat ganda baik di dunia maupun akhirat. Malaikat yang satu lagi mendoakan untuk orang yang menahan hartanya, yang enggan menginfakkan hartanya agar Allah menghancurkannya. Nah, kita lanjut kepada hadis 2. Kita lanjut kepada hadis 2 tentang perumpamaan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita lihat dulu kosakatanya, arti mufradatnya. Hadis ini riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Al-yadul ulya artinya tangan yang di atas. Al-yad, tangan, al-ulya yang di atas. Minal yadi sufla. Minal yadi sufla. Min daripada al-yad, tangan, as-sufla yang di bawah. Minal yadi sufla daripada tangan yang di bawah. Wabda, maka mulailah. Biman ta'ulu, untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. An-zuhri ginan, dari orang yang sudah cukup. An dari zuhri ini maksudnya nampak, ginan cukup. Artinya ketika digabungkan an-zuhri ginan, dari orang yang sudah cukup. Walaupun dia miskin, tetapi ada yang dia sudah merasa cukup. Nah itu baik, lebih baik sedekahnya. Wa may yasta'fif, dan barang siapa yang berusaha memelihara dirinya. Wa may yastagni, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya. Yughnihillah, maka Allah akan mencukupkannya. Kita kembali ke hadis. Diikutkan bareng-bareng adik-adik. Disimak dulu baru diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizamin, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nyanya kembali kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah salah satu dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala, Nabi bersabda, al-yadul ulya, tangan yang di atas. Ini adalah salah satu perumpamaan. Al-yadul ulya, tangan di atas, maksudnya adalah memberi. Maksudnya adalah orang yang memberi. Khairun, lebih baik. Minal yadi sufla, daripada tangan di bawah. Al-yadi sufla juga adalah perumpamaan. Maksudnya tangan di bawah adalah yang menerima. Jadi tangan di atas orang yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah, yaitu orang yang menerima. Wabda, dan mulailah. Biman ta'ulu, untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Wa khairus shadaqah, dan sebaik-baik sedekah, an-zuhri ginan, adalah dari orang yang sudah cukup. Artinya orang yang nampaknya sudah merasa cukup.
An-Zuhri Ginan maksudnya adalah orang yang sudah merasa cukup. Artinya walaupun dia orang miskin, tetapi dirinya sudah merasa cukup, akhirnya tidak minta-minta, padahal dia juga kekurangan, tetapi dia mau sedekah. Maka sedekah itu menjadi wa khairus sedekah, sebaik-baiknya sedekah. Wa may yasta'fif, dan barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, yu'ifahullah, maka Allah akan memeliharanya. Wa may yastagni, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, yughnihillah, maka Allah akan mencukupkannya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis di sini intinya adalah perumpamaan bahwa tangan di atas atau orang yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah atau orang yang diberi. Tetapi kalau kita diberi padahal kita tidak mengharapkan untuk diberi dan kita tidak minta-minta, maka Rasulullah bilang terimalah, karena itu rezeki dari Allah. Tetapi alangkah baiknya kita punya inisiatif untuk memberi terlebih dahulu. Lanjut ke analisis hadis. Ini analisis hadis dasarnya, nanti bisa dikembangkan di forum diskusi. Analisis hadis yang kedua adalah yang pertama, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tetapi memang kalau kita ini diberi hadiah atau diberi apapun, tapi kita tidak mengharapkan untuk diberi dan kita juga tidak minta-minta, tapi tiba-tiba ada yang memberi, silahkan diterima, jangan ditolak, karena itu adalah rezeki dari Allah. Alangkah baiknya kita punya inisiatif untuk memberi terlebih dahulu. Yang kedua, analisis hadisnya bahwa menafkahi keluarga harus menjadi prioritas utama. Hanya wabda biman ta'ul, dan mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Kalau adik-adik punya adik lagi, lalu orang tuanya sudah tidak mampu untuk membiayai untuk bekerja karena sudah tua renta, adik-adik nanti sudah bekerja, lalu punya adik yang bontot, silahkan dimulai untuk menafkahi keluarga terlebih dahulu. Atau kalau kamu nanti menjadi seorang suami, maka mulailah dari istri dan anak-anakmu terlebih dahulu. Atau keluarga yang menjadi prioritas utama. Kalau keluarga sudah cukup, baru silahkan kepada orang-orang yang membutuhkan yang lain. Terlebih kalau keluarga itu sudah berlimpah, maka harus dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Yang ketiga, Rasulullah sangat melarang kita untuk menjadi pengemis atau orang yang minta-minta. Bekerjalah, berusahalah, jangan sampai kamu menjadi beban untuk orang lain atau menjadi pengemis atau menjadi peminta-minta. Yang keempat, analisis hadis ini juga Allah sangat mengapresiasi kepada orang yang mempunyai sikap qanaah, yang merasa dirinya sudah cukup, yang menjaga dirinya yaitu bersikap ifah.
bersikap ifa, tidak boros dan tidak berlebihan, serta tidak minta-minta walaupun dia butuh. Maka karakteristik sifat seperti inilah orang yang akan dijaga oleh Allah. Orang yang dijanjikan oleh Allah akan dijaga kehormatannya dan akan Allah cukupkan. Nah, setelah kita sudah menyimak pembelajaran ini, terus sudah dipahami, jika belum kita ulang lagi, 2 kali video, ulang lagi, 3 kali jika belum paham. Jika sudah paham, yang terakhir, adik-adik kembangkanlah sebelum kita diskusi, kembangkanlah menjadi 5 pertanyaan. Buat 5 pertanyaan mengenai hadis atau tema ini, silahkan dikembangkan menjadi isu-isu kontemporer atau keseharian adik-adik tentang berinfak, tentang membiasakan berinfak, atau tentang orang yang memberi atau tentang orang yang minta-minta. Silakan dikembangkan menjadi 5 pertanyaan. Kurang lebihnya Kak Intan mohon maaf. Terlebih kurangnya dari kakak. Kalau ada lebihnya diambil manfaatnya, banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.